Hola, salam Sukan Asia. Di sini kita udah lihat dengan jelas perbedaan antara tim U23 atau mau U24 I don't care itu ketika suatu tim dipegang oleh pelatih kaliber dengan suatu tim dipegang oleh pelatih lokal. Kita bisa lihat perbedaannya di mana. Walaupun skuadnya sama-sama kurang. Di sini kan kalau kita mau beralasan bahwa Asian Games kali ini Coach Indra Syafri membawa skuad seadanya, tidak selengkap Sinteyong ketika di kualifikasi Piala Asia 2023 kemarin yang berlangsung di Solo, dimana di situ kita benar-benar superior, menghancurkan semua lawan kita, baik itu China Taipei dengan skor telak 9-0 dan juga mengalahkan Turkmenistan dengan 2-0, dan kita mendominasi permainan secara keseluruhan. Dan banyak yang berpikir bahwa skuad yang dibawa Sinteyong saat itu benar-benar all star, penuh dengan bintang. Tetapi kita coba singkirkan dulu pandangan mengenai skuad Sinteyong di kualifikasi Piala Asia 2023 kemarin. Kita coba lihat Sinteyong di kondisi yang sama dengan Indra Syafri di Asian Games, yaitu ketika Sinteyong memegang tim ini di kelompok umur U23 AFF Under 23 yang berlangsung di Thailand. Kita lihat, saat itu Sinteyong membawa materi pemain yang benar-benar keadaannya itu sangat kekurangan, bukan seadanya lagi, serba kekurangan. Sampai-sampai di semifinal hanya tinggal 15 orang. Sampai-sampai seorang kiper dijadiin pemain outfit untuk jaga-jaga kalau ada pemain yang harus meninggalkan lapangan, entah karena cedera, intinya kekurangan amunisi lah. Si Davafash itu kan kiper aslinya. Nah, di sini nih perbedaan antara Sinteyong dengan Indra Syafri. Saya di sini kita coba pakai kacamata logika ya, pakai kacamata yang objektif. Bukan seolah-olah saya ini pro STY atau saya ini anti local pride, enggak seperti itu. Kita coba objektif. Ketika Sinteyong melawan tim tuan rumah Thailand di semifinal, artinya Thailand ini statusnya apa? Tim superior sebagai tuan rumah dan juga bermain di kandang. Artinya Thailand ini sudah tahu medan lebih dulu daripada Indonesia. Harusnya yang memiliki kans untuk lolos lebih baik adalah Thailand ketimbang Indonesia. Di sini posisinya Thailand adalah tim yang superior, statusnya tuan rumah, ditambah lagi dia adalah tim yang sudah hafal dengan medan tempurnya. Sementara Indonesia tim pendatang. Kemudian Indonesia memiliki skuad yang benar-benar serba kekurangan. Nah, mindset Sinteyong adalah I don't care whoever you are, I'm gonna beat you tonight. Jadi gue nggak peduli mau selengkap apa skuad lu, mau sesuperior apapun lu, mau sekuat apapun lu, mau main dimanapun, mau di kandang lu sendiri, yang gue tahu adalah gue bakal kalahin lu malam ini. Itu mindset Sinteyong. Mindset ini kan adalah mindset ketika Sinteyong memegang timnas Korea Selatan menghajar Jerman, memulungkan Jerman di Piala Dunia 2018. Mindset seperti ini biasanya hanya dimiliki oleh pelatih kaliber. Contoh pelatih kaliber lain selain Sinteyong adalah pelatihnya Saudi Arabia ketika itu, Herve Renard. Dia memegang Saudi Arabia menghantam tim sekaliber Argentina. Saat itu Argentina walaupun belum menjadi juara dunia, tetapi datang sebagai juara CONMEBOL, Copa America. Ini bukan tim kaleng-kaleng. Rekor kemenangan Argentina diputus oleh Saudi Arabia karena pelatih Saudi Arabia ketika itu Herve Renard punya mindset I don't care whoever you are, even you are Argentina, ya, even you are the world class. Yang mereka tahu adalah we gonna beat you tonight. Kami akan kalahkan Anda sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Akhirnya yang terjadi benar kan? Saudi Arabia berhasil mengalahkan tim sekelas Argentina karena bola itu bundar. Nah, filosofi bola itu bundar dan apapun bisa terjadi di sepak bola itu tertanam di mindset pelatih-pelatih yang memiliki pengalaman dan wawasan yang luas, jam terbang yang tinggi, dan intinya adalah pelatih yang memiliki kaliber kualitas level Piala Dunia. Sekarang pelatih yang kita miliki dengan kaliber Piala Dunia adalah Sinteyong. Artinya pelatih ini sangat dibutuhkan keberadaannya untuk memegang tim ini. Kelihatan banget tim nasional Indonesia begitu dipegang tim lokal yang mungkin wawasannya ya segitu-gitunya aja, hanya domestik, tidak tahu ya. Mungkin kita oke lah, let's say kita pernah juara SEA Games, artinya kita mendominasi di Asia Tenggara, tapi kan itu baru sekali-kalinya. Begitu masuk di level Asia, seperti yang udah kita lihat, keteteran. Bahkan kita seperti tim yang nggak tahu caranya mencetak gol. Terbukti dari 4 laga yang kita mainkan, kita hanya bisa memetik 1 kemenangan, mencetak 2 gol, dan kemasukan 4 gol. Kita kemasukan 1 gol melawan China Taipei, lawan tim universitas, kemudian kita kemasukan 1 gol lawan Korea Utara, dan 2 gol kemasukan ketika di babak 16 besar melawan Uzbekistan. Kalau kita lihat, Uzbekistan memang bermain kompak. Mereka terlihat bagus karena mereka diberikan ruang, mereka diberikan kesempatan untuk mengembangkan permainan. Kenapa mereka diberikan kesempatan untuk mengembangkan permainan? Karena kita merasa inferior lebih awal. Jadi berbeda dengan Sinteyong yang mindsetnya tidak peduli siapapun lawannya,
Ya, mindset juara, mental juara itu ditanamkan kepada anak-anak asuhnya. Sementara Indra Syafri merasa dia ini tahu diri. Jadi karena tahu diri, akhirnya main bertahan. Ketika main bertahan, kita sulit membuka ruang, mengembangkan permainan, bahkan kita sulit membuka chance sebanyak-banyaknya untuk bisa menciptakan peluang berbahaya ke gawang lawan. Itu kiper Uzbekistan kelihatan ngopi tadi loh. Yang jadi keluhan saya adalah kenapa nggak dari awal Indonesia memilih inisiatif untuk mengimbangi permainan dengan menyerang. Buktinya ketika kita mulai keluar menyerang, kita bisa mencetak gol walaupun dianulir. Terlepas gol itu mau sah atau enggak, karena offset atau enggak, walaupun sebenarnya tipis ya, sangat-sangat tipis posisi badan Ramadan Sananta itu. Entah hakim garisnya jelas atau enggak, intinya keputusan sudah terjadi. Di situ sebenarnya kan ada momen Indonesia untuk comeback. Ramadan Sananta setiap dapat bola, coba lihat, dia bermain sendirian karena dia tidak memiliki support yang cukup dari teman-temannya. Ketika dia bawa bola, teman-temannya masih pada di belakang. Kenapa masih pada di belakang? Karena takut untuk terkena counter. Nah, ketakutan ini adalah sifat inferior. Ketika kita memiliki mindset yang inferior, otomatis lawan bisa membaca bahwa kita tuh seolah seperti takut sebelum berperang. Akhirnya mereka merasa makin superior. Sudah mereka tim yang superior, mereka makin merasa superior lagi. Karena merasa kita tidak ada perlawanan. Nah, itu yang terjadi tadi. Tim yang sering ditekan, itu kan tinggal nunggu jebolnya doang. Di sini saya tidak serta-merta menyalahkan Coach Indra Syafri. Artinya di sini yang menjadi tolak ukur antara perbedaan timnas dipegang Sinteyong dengan perbedaan timnas dipegang Indra Syafri adalah di mindset. Di mindset ketika menghadapi lawan. Ketika kita merasa inferior, otomatis lawan melihat kita nih sudah kalah sebelum berperang melawan mereka. Sehingga ya mereka dengan enaknya mendominasi permainan, mengembangkan permainan, dan mencari celah untuk mencetak gol. Kan itu yang dilakukan lawan. Kenapa kita tidak memiliki mindset seperti itu? Kita hanya berpikir tahan, kemudian counter. Permasalahannya ketika mau counter kan penyerang kita ini tidak memiliki support yang cukup, karena kita sendiri gimana mau nyerang kalau kitanya aja takut untuk terkena serangan balik gitu loh. Di situ yang jadi masalah. Ya, tentu hal ini tidak bisa dibiarkan selamanya terus-menerus terjadi. Artinya kita benar-benar butuh Sinteyong lebih lama lagi untuk memegang tim nasional Indonesia. Karena terbukti ketika dipegang oleh local pride, ya hasilnya gini. Bukan salah local pride ya, karena memang kapasitas, jam terbang, pengalaman local pride baru sebatas di dominasi Asia Tenggara doang. Mungkin mereka berprestasi di Asia Tenggara, begitu masuk di level Asia, padahal ini level ciki loh. Belum level Asia di bawah naungan FIFA, belum di level Asia AFC Asian Cup gitu. Kita udah keteteran. Sementara negara lain selain memiliki tim inti untuk Asian Cup-nya, untuk kualifikasi Piala Dunia, mereka memiliki skuad yang bagus juga di level-level games, entah itu games domestik atau Asian Games gitu. Nah, itu kan yang terjadi di Korea, Uzbekistan, Iran, China, Saudi Arabia. Mereka nggak harus ngandel ke tim utama karena mereka sudah membentuk tim pelapis yang agak merata. Walaupun kualitas tim utama lebih baik. Kekalahan kita kali ini itu banyak pelajarannya. Yang terpenting itu adalah di mindset. Bagaimana kita melihat pertandingan, bagaimana kita melihat lawan, bagaimana kita mau set game plan untuk bermain seperti apa. Kalau kita mau bermain efektif, apalagi di fase gugur itu kan dibutuhkan hasil yang benar-benar maksimal. Kalau kita hanya menunggu dan berharap counter, ya kita lihat, tahu diri juga lah kualitas pemain kita sejauh mana dalam melakukan counter. Kita memiliki pemain-pemain yang bisa beradu fisik ya dengan kekuatan defender lawan seperti apa. Jangan kita hanya tahu dirinya, bertahan aja. Karena kita tahu Uzbekistan adalah lawan yang kuat, jadi kita tahu diri, kita bertahan. Kita hanya cari hoki aja. Gimana caranya nanti counter attack. Seperti gol daripada Rizky Ridho tadi kan, itu dia coba set piece, kemudian disundul oleh Ramadan Sananta. Itu kan termasuk gol jatuh dari langit. Cari keberuntungan di situasi set piece itu. Nggak salah. Cuma kita di luar dugaan ternyata gol itu dianulir. Ketika dianulir, kita terlalu terprovokasi dengan emosi bahwa kita dianulir. Jadi fokus kita untuk tetap menjalankan pertandingan itu buyar. Udah stamina ngedrop, kita nggak fokus. Nah, itu yang terjadi di lapangan tadi. Begitu dianulir, seolah kita tidak memiliki chance lagi. Ditambah kedewasaan pemain kita. Tidak seharusnya tim yang kondisinya lagi kalah malah melakukan hal yang tidak perlu. Kenapa itu terjadi? Karena mental inferior tadi, bahwa seolah tidak akan ada chance lagi, sehingga terbawa ritme dari pemain lawan. Lawan coba berusaha melakukan berbagai konfrontasi ya, berbagai provokasi dengan kata-katanya, sehingga membuat Hugo Syamir panas, sehingga Hugo Syamir menyikut lawan di area yang sebenarnya nggak perlu gitu. Akhirnya keluar, ya susah juga bermain dengan 10 orang untuk bisa
merubah jalannya pertandingan untuk bisa membuat gol. Apalagi pertahanan kita benar-benar sudah kehilangan fokus secara satu tim ketika gol kedua terjadi gitu loh. Intinya banyak pelajaran yang bisa kita ambil pada pertandingan kali ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan, bahwa kita masih butuh jam terbang. Jam terbang kita ini masih cetek menghadapi dari segi teknis maupun non teknis. Dari segi teknis, mindset kita untuk menghadapi lawan, pandangan kita kepada lawan itu masih sangat minim. Kemudian non teknisnya adalah ketika menghadapi situasi di mana wasit tidak menguntungkan kita. Nah, di situ kita terpengaruh. Nah, kalau tim yang profesional adalah tim yang dia tahu fokus sampai benar-benar pertandingan itu berakhir. Itu aja. Sampai bertemu di konten berikutnya. See you and thanks for watching.